Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Al-ikhwazinallahu wa yakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali berjumpa, bersua, bertatap muka melalui media ini, dan kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah, pelajaran ke-316, yaitu tanggung jawab seorang pemimpin. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar. Pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin negara, ya, pemimpin apa saja. Yang Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, seorang pemimpin tertinggi, ya, pemimpin negara, dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, seorang istri merupakan pemimpin di rumah suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang pembantu ketika tuan rumahnya tidak ada di rumah, dia merupakan pemimpin di rumah tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bahwasanya semua kita pemimpin, dan tentu saja semakin banyak yang kita pimpin, semakin banyak yang kita naungi, maka ya, semakin besar pula tanggung jawab yang akan kita emban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang pemimpin negara, seorang pemimpin negeri yang dia memimpin rakyatnya di negeri tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Apakah dia adil, apakah dia zalim, apakah dia amanah, apakah dia khianat, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan membacakan beberapa dalil yang berkaitan tentang masalah ini. Ya, kita bacakan 5 ya. Insyaallah 1 dari ayat Al-Quran dan 4 hadis Nabi SAW. Yang pertama, dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah berfirman, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk bersikap adil, berbuat ihsan, berbuat baik, ya, menunaikan amanah kepada kerabat dan melarang dari perbuatan fahisyah, kemungkaran dan kekejian. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kalian supaya kalian ingat. Ayat ini saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain menggabungkan seluruh akhlak-akhlak baik yang mana orang Arab jahiliyah dahulu mereka menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Ya, mereka menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Nah, ketika Islam datang, akhlak-akhlak mulia itu ya disempurnakan. Akhlak-akhlak yang buruk dilarang.
Begitu juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tujuannya untuk menyempurnakan akhlak yang ada pada manusia waktu itu. Sehingga ya, di dalam agama Islam diharapkan akhlak-akhlak pemeluknya, penganutnya adalah akhlak-akhlak yang terpuji. Makanya ketika seseorang beragama Islam, seharusnya dia memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, bukan yang sebaliknya. Kalau ada orang yang ngaku muslim tapi akhlaknya buruk, akhlaknya tercela, berarti agamanya perlu dievaluasi. Ya, mungkin dia kurang belajar, mungkin dia kurang mau berusaha, dan seterusnya. Ya, ayat ini, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berbuat adil. Tentu saja kalau misalnya dia posisinya sebagai pemimpin, ya. Siapa saja kita diperintahkan untuk berbuat adil, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ihsan, menyambung silaturahim. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang dalam ayat ini segala bentuk perbuatan buruk. Apakah itu bentuknya maksiat, apakah itu bentuknya kezoliman, ya. Kalau misalnya dia seorang pemimpin, berarti tidak boleh zolim kepada pemimpinnya, tidak boleh khianat, ya. Karena itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tanggung jawab seorang pemimpin itu berat. Ya, berat tanggung jawab seorang pemimpin, apalagi pemimpin negara yang membawahi sebuah negara, rakyatnya banyak, ya. Kalau ada rakyatnya yang terzolimi, maka dia nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun dari hadis Nabi SAW, kita akan baca 4 hadis. Yang pertama hadis Abi Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihil jannah." Muttafaqun alaihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 26, Imam Muslim di nomor 142, dari sahabat Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah berupa kepemimpinan, dan ternyata dia mati dalam keadaan berbuat curang terhadap rakyatnya. Dia mati dalam keadaan berbuat berbuat curang, berkhianat, zalim terhadap rakyatnya. Maka apa akibatnya? Illa harramallahu alaihil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dia masuk ke dalam surga. Waliyazbillah. Ini merupakan ancaman dari Nabi SAW kepada para pemimpin, ya, agar mereka tidak berbuat curang, tidak berbuat khianat terhadap rakyatnya. Sebaliknya diperintahkan untuk berbuat adil, amanah, jujur dalam kepemimpinannya. Perhatikan rakyatnya, jangan sampai ada yang kelaparan, bahkan ada yang mati dalam keadaan kelaparan, subhanallah. Bahkan ada yang tidak punya tempat tinggal, padahal kita hidup di negeri yang kaya. Ya, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala nanti, ya, memperburuk keadaan kita nanti pada hari kiamat, diberikan siksaan yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, ma min amirin yali umurul muslimin summa la yajhadu lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, tidaklah seorang pemimpin yang mengurus, ya, urusan kaum muslimin, ya, seperti orang-orang atau pejabat-pejabat yang ngurus rakyat banyak, langsung berhadapan dengan rakyat, ya, ngurusin dokumen rakyat lah, apalah, di tempat-tempat yang emang berhadapan langsung dengan rakyat, yang mengurus urusan kaum muslimin. Ada walinya, walinya. Sebutnya biasanya bahasa kita mungkin, ya, wali kota, bupati, gubernur, RT, RW, camat, lurah, yang semisal lah. Ya, di bawahnya presiden tuh.
di bawahnya presiden, ada menteri-menteri dan seterusnya yang mereka mengurusi urusan kaum muslimin. Summa la yajhadu lahum wa yansahu lahum. Dia nggak bersungguh-sungguh dalam mengurus urusan kaum muslimin. Mereka berbuat zolim, mereka tidak adil, mereka ya subhanallah tidak amanah dalam menyampaikan amanah yang Allah berikan kepada mereka. Maka apa ancamannya? Illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Maka ancamannya adalah mereka tidak akan masuk bersama rakyatnya ke dalam surga. Ya. Ini ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dari hadis ini kita bisa ambil faidah bahwasanya al aslu fi ulatil umur bazlul juhdi fi nushin lil ummah. Asalnya pemimpin itu mereka harus bazlul juhd, yaitu mengerahkan seluruh tenaga mereka mengurus rakyatnya. Ya, jangan cuma duduk di kantor di belakang meja doang. Ya, perhatikan rakyatnya, bagaimana keadaannya, apa saja kebutuhannya, penuhi. Iya. Jangan cuma mau enaknya, subhanallah. Bahkan dahulu zaman para sahabat mereka tidak mau kalau diberikan jabatan pemimpin karena berat tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana potret seorang pemimpin yang sejati. Tiap malam ya keliling Madinah untuk memperhatikan rakyatnya. Siapa tahu ada yang kelaparan, belum tidur, nggak punya makanan. Umar bin Khattab gotong sendiri tuh tepung gandum untuk diberikan kepada rakyat yang belum makan. Subhanallah. Berat, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Ya, karena itu adalah amanah, dan amanah nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan adalah amanah. Kepemimpinan akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat bagi pelakunya. Innaha amanah wa innaha khizyun wa nadamah. Sungguhnya amanah itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan bagi orang yang memikul amanah tersebut. Illa man ata bihaqqiha, kecuali yang dia memberikan haknya, memperhatikan rakyatnya, memenuhi kebutuhan mereka, ya, disejahterakan rakyatnya. Ya, jangan sampai malah diperas, jangan sampai malah sebaliknya. Yang kedua, tahzir aqid wa wa'dun syadid li a'immatil jur liman dayya'ahu huquqa ra'iyatihi. Di dalam hadis ini terdapat tahzir, peringatan yang sangat ditekankan untuk kita hindari, dan ancaman yang sangat berat bagi pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, bagi pemimpin-pemimpin yang tidak memperhatikan rakyatnya, bahkan tidak memberikan hak-hak rakyatnya. Ini ancaman yang sangat berat bagi kita semua sebagai pemimpin yang tidak memberikan hak-hak orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Apalagi kalau misalnya mereka berbuat curang, apalagi kalau misalnya berbuat gish, maka ancamannya tentu saja lebih besar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hadis yang kedua atau dalil yang ketiga itu hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi baiti hadza, di rumahku ini, kata Aisyah, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaihi, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi, rawahu Muslim. Ya, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, di rumahku ini Nabi SAW berdoa. Ya, hadis ini sahih Imam Muslim nomor 1828. Kata Nabi SAW, ya Allah, siapa saja dari rakyatku, dari umatku yang diberikan amanah berupa kepemimpinan, kemudian dia memberatkan rakyatnya, maka beratkan dia nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Ini didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa saja yang mendapatkan amanah berupa kepemimpinan mengurus umatku, dan dia berbuat baik, berlemah lembut, memberikan haknya kepada orang-orang yang dipimpinnya, maka mudahkanlah dia. Ini didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung jenis amalnya. Kalau kita di dunia menanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita dapat.
Sebaliknya, kalau ternyata di dunia kita menanam keburukan, kejelekan, kejahatan, maka itu pula nanti yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Al-jaza min jinsil amal. Siapa saja dari pemimpin kaum muslimin yang memberatkan kaum muslimin, memberatkan rakyatnya sendiri, berbuat zalim, maka seperti itu pula yang akan didapatkan nanti pada hari kiamat. Ini ancaman yang sangat berat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar para pemimpin jangan sampai berbuat zalim. Hati-hati, hati-hati. Selama masih ada kesempatan sekarang ini, jangan takut sama makhluk, jangan takut. Kenapa? Karena kalau kita berusaha untuk menunaikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, pasti Allah tolong. Ya, walaupun nyawa taruhannya. Kenapa? Karena berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Taruhannya nyawa. Karena setiap kebaikan yang kita sebarkan pasti ada yang gak suka. Siapa yang gak suka itu? Ya minal mujrimin, orang-orang pendosa, orang-orang yang berdosa. Dalam ayat yang lain disebutkan minasyayatin, dari kalangan setan. Minal insi wal jin, dari kalangan manusia dan jin. Ada setan dari kalangan manusia, ini lebih dahsyat. Ya. Walaupun nyawa taruhannya, kita berusaha untuk menunaikan sabda Nabi SAW, mempermudah urusan kaum muslimin, mempermudah umat muslimin, mempermudah urusan rakyatnya, ya, diberikan kemudahan-kemudahan. Selama dalam masalah kebaikan, kenapa dipersulit kan begitu? Sebaliknya, kalau kita malah mempersulit, berbuat zalim kepada mereka, berbuat aniaya kepada mereka, maka ya begitu pula yang akan didapatkan seorang pemimpin kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita juga bisa ambil faidah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala salamati ummatihi min ba'dihi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu semangat agar umatnya itu mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dengan cara menjaga mereka, dengan memberikan nasihat, jangan sampai mempersulit urusan kaum muslimin. Kalau ada seorang pemimpin yang mempersulit urusan kaum muslimin, maka nanti di akhirat dia akan dipersulit. Ya, sebaliknya, kalau kita mempermudah selama dalam kebaikan dan terpenuhi syarat-syaratnya, ya, maka Allah akan mudahkan dia. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sangat sayang kepada umatnya. Jangan sampai melakukan sebuah perbuatan yang merugikan dirinya sendiri nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang ketiga, yaitu hadis A'idh bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau pernah masuk ke dalam rumah Ubaidillah bin Ziyad, kemudian berkata kepadanya, "Ai bunayya, wahai anakku, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarrar ri'a'il hutamah, sungguhnya seburuk-buruk ri'a. Ar-ri'a itu jamak dari ra'in, ya, seorang pemimpin. Seburuk-buruk pemimpin adalah al-hutamah. Al-hutamah itu artinya orang pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak lemah lembut terhadap rakyatnya, terhadap yang dipimpinnya. Fa iyyaka an takuna minhum, maka berhati-hatilah jangan sampai engkau termasuk bagian dari orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang zalim tersebut. Faqala lahu ijlis fa inna ma anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duduklah, sesungguhnya engkau termasuk nukhalah. Nukhalah itu maknanya adalah sesuatu yang yang bagian dari sesuatu yang nukhalah, sesuatu yang kusyur, ya, nukhalatud daqiq, ya, min kusyurihi ma ya'ba'u bika, ya, maknanya adalah ya bagian akhir-akhir dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lakanat lahum nukhalah inna makanatin nukhala ba'duhum wa fi ghairihim. Ya. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan inna syarrar ri'a al-hutamah fa iyyaka an takuna minhum. Iya. Fa iyyaka an takuna minhum. Ini nasihat dari A'idh bin Amr kepada Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri. Iya. Bahwasanya beliau pernah masuk ke dalam rumah
Ubaidillah bin Ziyad. Faqala lahu ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarra ri'a'il hutamah fa iyyaka an takuna minhum. Di sini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Dari sini kita bisa ambil faedah bahwasanya islahul ummah wasalahuha yakunu bikuwadiha ila tariqil qawimi billin. Baik bagusnya umat ini ya tergantung pemimpinnya. Ya, tergantung pemimpinnya. Pemimpin tergantung rakyatnya. Kalau rakyatnya bagus, pemimpinnya bagus. Nah, kalau sudah ada pemimpin, maka pemimpin doakan kebaikan. Pemimpinnya bagus, rakyatnya juga baik. Ya. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, kalau engkau punya doa yang mustajab, engkau akan minta apa wahai Imam? Maka Imam Ahmad mengatakan, saya akan mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin. Dari sini kita bisa ambil faedah juga bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang paling utama, yang kita wajib untuk dijadikan suri tauladan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka sebaik-baik manusia setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita juga bisa ambil faidah bahwasanya disunahkan kita memberikan nasihat kepada anak-anak, ya, seorang bapak kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya, orang tua kepada anaknya, sebagaimana A'is bin Amr masuk ke rumahnya Ubaidillah bin Ziyad, kemudian mengatakan, wahai anakku, sungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, inna syarra ri'a'il hutamah, seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang zalim, dan seterusnya. Dari sini kita bisa ambil faedah juga bahwasanya ya ancaman atau larangan berbuat zalim kepada siapa saja, apalagi seorang pemimpin kepada rakyatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Hadis yang terakhir itu hadis Abu Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah berkata kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah. Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, kata Abu Maryam Al-Azdi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, siapa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memimpin kaum muslimin, memimpin urusan kaum muslimin, kemudian dia ihtajaba, menghalangi kebutuhan kaum muslimin, bahkan mereka membiarkan kefakiran, membiarkan kemiskinan merajalela, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi kebutuhan dia dan akan menjadikan dia fakir nanti pada hari kiamat. Ya, sekali lagi ini al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung amalnya. Siapa saja yang menyulitkan urusan kaum muslimin, sebagaimana hadis yang tadi sudah kita baca, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaihi. Siapa saja yang diberikan amanah berupa kepemimpinan mengurus umatku, kemudian dia memberatkan, menyulitkan rakyatnya, maka sulitkan dia wahai Allah. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Siapa saja yang diberikan amanah berupa kepemimpinan, kemudian dia berlemah lembut kepada rakyatnya, memberikan kebutuhan rakyatnya, maka ya mudahkanlah urusan mereka wahai ya Allah. Ya, sama seperti hadis Abu Maryam Al-Azdi ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi SAW pernah mengatakan, siapa saja yang diberikan kesempatan memimpin urusan kaum muslimin, dia malah ihtajaba, malah menghalangi, malah berpaling dari berbuat baik kepada mereka. Kebutuhan rakyatnya tidak dipenuhi. Ya, bahkan dia berbuat zalim, membiarkan kemiskinan, kefakiran merajalela. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia seperti itu nanti pada hari kiamat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, hadis nomor 2948, dan Imam At-Tirmizi nomor 1333. Dari sini kita bisa ambil faidah juga bahwasanya tahzirul hukam minal i'rad an tahqiqi masalihir ra'iyah. Peringatan daripada para pemimpin agar
agar mereka jangan sampai menghalangi, ya, jangan sampai mereka menjadi penghalang, agar rakyatnya mendapatkan kemaslahatan. Jangan sampai dipersulit urusan maslahat kaum muslimin. Kebutuhan mereka penuhi, ya, dengan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Nggak perlu kita cari-cari di luar, nggak perlu, di dalam negeri aja berdayakan. Iya, kita nggak perlu ngambil di luar, karena di dalam negerinya banyak, kan begitu. Kalau dimaksimalkan dengan baik, dengan maksimal, dengan potensi yang ada, maka ya rakyatnya akan menjadi baik. Iya. Jangan kita bergantung dengan negeri luar, negeri tetangga. Kita berusaha untuk ya mengangkat negeri kita sendiri. Jangan sampai kita malah miskin di negeri sendiri, padahal negeri kita kaya. Dari sini juga kita bisa ambil faedah bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah orang yang paling cepat menerima nasihat. Mereka cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kalau diingatkan, kalau diberi nasihat. Waktu itu Muawiyah sebagai pemimpin dinasihati sama rakyatnya. Terima. Kemudian faja'ala Muawiyah rajulan ala hawa ijin nas. Kemudian jadilah Muawiyah bin Abi Sufyan seorang pemimpin yang senantiasa memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dinasihati oleh rakyatnya, itu Abu Maryam al-Azdi. Nah, begitu juga pemimpin ketika diberikan nasihat oleh rakyatnya, maka dia terima selama itu adalah kebaikan dan tidak mengumbar aib pemimpin gitu ya, empat mata, duduk berdua, atau melalui surat atau melalui pesan singkat, maka diterima selama itu adalah kebaikan. Kemudian dilihat dilihat langsung, dimonitoring benar apa tidak, ya, di cross check, ditabayun. Kalau benar ternyata, ya silakan diperbaiki. Semua kesalahan, semua keadaan-keadaan yang tidak benar, keadaan-keadaan yang bisa menimbulkan rakyatnya merugi, ya, rakyatnya menderita, maka diperbaiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ya kepada pemimpin kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada pemimpin kaum muslimin agar senantiasa bisa berbuat adil, amanah, jujur, diberikan kekuatan di hati mereka agar tetap istiqomah di atas jalan kebenaran walaupun orang-orang membencinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong urusan pemimpin kaum muslimin dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, dalam berbuat adil kepada rakyatnya dimanapun kita berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita as-sabat, ya, keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.